Halo semuanya, perkenalkan nama saya Alsa Septento dari Universitas Palangkaraya, jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis dengan NIM 2030-2030-2066. Di video kali ini saya ingin menjelaskan materi yaitu yang pertama, hakikat paragraf, jenis paragraf, dan pengembangan paragraf. Yang pertama, hakikat paragraf. Pengertian paragraf di dalam sebuah tulisan atau karangan biasanya terdapat bagian yang agak menjorok ke dalam, bagian yang secara fisik sudah tampak dengan nyata. Karena adanya tanda menjorok itu disebut paragraf. Kedua, gagasan utama dan kalimat topik. Dalam sebuah paragraf ini, permasalahan terdapat pada topik utama atau pikiran utama, sebab pembicaraan dalam paragraf terpusat pada pikiran utama. Yang ketiga, struktur paragraf. Seperti yang telah diuraikan pada bagian sebelumnya bahwa dalam membuat paragraf kalimat topik harus dikembangkan dengan kalimat-kalimat penjelas. Yang keempat yaitu paragraf yang baik. Pengembangan paragraf seperti yang telah diuraikan pada bagian sebelumnya tentu saja disesuaikan dengan maksud atau tujuan penulisan itu. Di samping itu, sebuah tulisan dapat pula disusun menurut urutan dari yang umum ke yang khusus atau dari yang khusus ke yang umum. Dalam keseluruhan tulisan itu ada bagian pembuka atau ancang-ancang, bagian isi atau penjabaran, dan bagian penutup. Untuk yang kelima, kesatuan paragraf. Kesatuan paragraf adalah salah satu hal yang mendasar untuk diperhatikan penulis adalah kesatuan paragraf. Kesatuan berkaitan dengan adanya sebuah gagasan utama dan beberapa gagasan tambahan atau penjelasan yang mendukung gagasan utama itu. Yang keenam yaitu kepaduan paragraf. Paragraf bukanlah merupakan kumpulan kalimat yang masing-masing berdiri sendiri. Paragraf dibangun oleh kalimat yang mempunyai hubungan atau ketertarikan. Pembaca dapat dengan mudah memahami dan mengikuti jalan pikiran penulis tanpa hambatan akibat adanya loncatan pikiran yang membingungkan. Kepaduan suatu paragraf berkaitan dengan keserasian antar kalimat yang membangun paragraf tersebut. Keserasian hubungan antar kalimat dalam paragraf dapat dibangun dengan menggunakan alat kohesi baik gramatikal maupun leksikal. Alat kohesi gramatikal yang dapat digunakan untuk membangun paragraf yang padu antara lain adalah 1. Kata transisi atau konjungsi dan konjungsi, ungkapan penghubung antar kalimat. 2. Referensi atau pengacuan. 3. Paralelisme atau kesejajaran struktur. Dan keempat, elipsis, pelesapan. Sementara itu, alat kohesi leksikal antara lain berupa 1. Sinonim, 2. Antonim, 3. Hiponim, dan keempat, repetisi atau pengulangan. Yang ketujuh yaitu kata transisi, ungkapan penghubung antar kalimat yang biasa disebut seperti itu. Kata transisi merupakan penghubung atau konjungtor atau perangkai yang digunakan untuk menghubungkan unsur-unsur dalam sebuah kalimat atau antar kalimat dalam sebuah paragraf. Ketepatan penggunaan kata transisi berpengaruh terhadap ketegasan informasi. Gagasan dalam kalimat yang sama dapat memunculkan informasi yang berbeda karena perbedaan penggunaan kata transisi.
Ya, kita lanjut masuk ke materi selanjutnya, yaitu jenis paragraf. Yang pertama yaitu materinya berdasarkan pola penalaran. Banyak cara yang dapat dilakukan untuk menuangkan gagasan dalam sebuah karangan ilmiah atau tulisan lainnya. Namun, paling tidak ada kriteria cara penuangan gagasan itu. Dalam setiap karangan ilmiah, seluruh gagasan itu dikemas dalam bentuk paragraf-paragraf. Dalam setiap paragraf harus dipastikan ada gagasan pokok atau gagasan utamanya, sedangkan gagasan lain yang ada di dalam paragraf itu merupakan penjelas. Untuk yang kedua yaitu paragraf deduktif. Paragraf deduktif adalah paragraf yang ide pokok atau gagasan utamanya terletak di awal paragraf dan diikuti oleh kalimat-kalimat penjelas atau mendukung gagasan utama. Ide pokok atau gagasan dalam utama berupa pernyataan umum yang dikemas dalam kalimat topik. Yang ketiga yaitu paragraf induktif. Paragraf induktif adalah paragraf yang kalimat topiknya terdapat pada bagian akhir secara garis besar, yang bisa kita sebut paragraf induktif mempunyai ciri-ciri, yaitu yang pertama, diawali dengan penyebutan peristiwa-peristiwa khusus yang berfungsi sebagai penjelas dan merupakan pendukung gagasan utama. Dan yang kedua, kemudian menarik kesimpulan berdasarkan peristiwa-peristiwa khusus itu. Untuk yang ketiga yaitu paragraf deduktif, induktif atau campuran. Paragraf campuran adalah paragraf yang kalimat topiknya terdapat pada bagian awal dan akhir paragraf. Meskipun ada dua kali pemunculan kalimat, adanya dua kalimat itu, tapi hanya merupakan bentuk pengulangan gagasan utama untuk mempertegas informasi. Yang keempat yaitu paragraf interatif. Paragraf interatif adalah paragraf yang kalimat utamanya terdapat di tengah-tengah paragraf. Paragraf ini diawali dengan kalimat-kalimat penjelas sebagai pengantar, kemudian diikuti gagasan utama dan ditambahkan lagi kalimat-kalimat penjelas untuk menguatkan atau mempertegas informasi. Yang kelima yaitu ide pokok menyebar. Paragraf dengan pola semacam itu tidak memiliki kalimat utama. Pikiran utamanya menyebar pada seluruh paragraf atau tersirat pada kalimat-kalimatnya. Materi selanjutnya yaitu berdasarkan gaya ekspresi atau pengungkapan. Suatu gagasan dapat diungkapkan dengan berbagai gaya bergantung pada tujuan komunikasinya. Tujuan komunikasi yang berbeda pasti akan disampaikan dengan gaya pengungkapan yang berbeda juga. Misalnya, jika komunikasi tersebut bertujuan untuk memberikan informasi secara objektif tanpa bermaksud mempengaruhi atau mengajak, gagasan itu dapat disampaikan dengan corak eksposisi. Suatu gagasan yang disampaikan dengan maksud untuk meyakinkan orang lain tidak mungkin diungkapkan dengan corak deskripsi. Materi selanjutnya paragraf narasi atau kiasan. Narasi merupakan gaya pengungkapan yang bertujuan menceritakan atau mengisahkan rangkaian kejadian atau peristiwa, baik peristiwa kenyataan maupun peristiwa rekaan atau pengalaman hidup, berdasarkan perkembangannya dari waktu ke waktu sehingga tampak seolah-olah pembaca mengalami sendiri peristiwa itu. Untuk materi selanjutnya yaitu paragraf deskripsi. Paragraf deskripsi berisi gambaran-gambaran mengenai suatu objek atau suatu keadaan sejelas-jelasnya dengan melibatkan kesan indera.
Paragraf ini bertujuan untuk memberikan kesan atau impresi kepada pembaca terhadap objek gagasan, tempat peristiwa, dan semacamnya yang ingin disampaikan penulis. Paragraf selanjutnya yaitu paragraf eksposisi. Paragraf eksposisi merupakan paragraf yang bertujuan untuk menginformasikan sesuatu sehingga memperluas pengetahuan pembaca. Paragraf selanjutnya yaitu paragraf persuasif. Paragraf persuasif adalah paragraf yang berisi ajakan. Paragraf persuasif bertujuan untuk membujuk pembaca agar mau melakukan sesuatu sesuai dengan keinginan penulisnya. Agar tujuannya dapat tercapai, penulis harus mampu menyampaikan bukti dengan data dan fakta pendukung. Paragraf selanjutnya yaitu paragraf argumentasi. Paragraf argumentasi atau paragraf bahasan adalah suatu corak paragraf yang bertujuan untuk membuktikan pendapat penulis agar pembaca menerima pendapatnya. Untuk materi yang terakhir yaitu pengembangan paragraf. Kalimat-kalimat topik yang merupakan inti gagasan penulis itu harus dikembangkan dengan kalimat-kalimat penjelas untuk menjelaskan kalimat-kalimat dalam paragraf itu. Cara yang dapat ditempuh adalah dengan kata-kata transisi yang berupa konjungsi dan ungkapan penghubung antar kalimat. Materi yang pertama yaitu kronologi. Kronologi merupakan pengembangan paragraf secara kronologi atau alamiah, disusun menurut susunan waktu, the order of time. Pengembangan paragraf secara teknologi ini pada umumnya dipakai dalam paragraf kisahan atau naratif dengan mengembangkan setiap bagian dalam proses. Pengembangan itu dilakukan dengan memberikan suatu peristiwa, membuat atau melakukan suatu secara berurutan, selangkah demi selangkah menurut perurutan waktu. Materi selanjutnya yaitu ilustrasi. Ilustrasi atau pengembangan paragraf dengan ilustrasi digunakan dalam paragraf paparan atau ekspositoris untuk menyajikan suatu gambaran umum atau khusus tentang suatu prinsip atau konsep yang dianggap belum dipahami oleh pembaca. Atau pengembangan paragraf ini bisa digunakan oleh penulis yang ingin memaparkan sesuatu yang dilihatnya. Materi selanjutnya yaitu definisi. Definisi paragraf digunakan apabila seorang penulis bermaksud menjelaskan suatu istilah yang mengandung suatu konsep dengan tujuan agar membaca memperoleh pengertian yang jelas dan mapan mengenai hal itu. Materi selanjutnya yaitu analogi. Pengembangan paragraf secara analogi merupakan pengembangan paragraf dengan ilustrasi yang khusus. Dalam pengembangan ini diberikan suatu contoh gambaran yang berbeda, tetapi mempunyai kesamaan baik bentuk maupun fungsi untuk menjelaskan kepada pembaca tentang sesuatu yang tidak dipahaminya dengan baik. Materi selanjutnya yaitu pembandingan dan pengontrasan. Untuk memperjelas paparan, kadang-kadang penulis membiarkan atau membandingkan hal-hal yang dibicarakan. Penulis berusaha menunjukkan persamaan dan perbedaan antara dua hal yang dapat dibandingkan atau dipertentangkan adalah dua hal yang tingkatnya sama. Kedua hal itu mempunyai persamaan dan perbedaan. Materi selanjutnya sebab akibat. Sebab akibat dalam pengembangan hubungan kalimat dalam sebuah paragraf dapat berbentuk sebab akibat. Dalam pengembangan ini, suatu paragraf
mungkin berupa suatu sebab dengan banyak akibat atau banyak sebab dengan satu akibat. Sebab dapat berfungsi sebagai pikiran utama dan akhirnya sebagai pikiran penjelas. Materi selanjutnya yaitu pembatas satu persatu atau contoh. Sebuah generalisasi yang berlalu umum sifatnya harus diuraikan dengan penjelasan agar dapat memberikan penjelasan kepada pembaca. Kadang-kadang penulis memerlukan contoh-contoh yang berkonteks. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan tentang materi tersebut. Jika ada salah kata, salah mengucapkan